Halo, jumpa lagi di A666. Kita akan mulai membuat video si pencatat 2024 ya. 2024 ya. Kita mulai dari akun BPSDMP di Instagram ya. Ini memang agak terlambat, nggak apa-apa, tapi masih panjang ya. Di sini sudah ada pengumuman si pencatat sudah dibuka ya. Jadi kita akan lihat saja di website resminya dari Instagram. Di sini sudah muncul ya website resminya. Jadi selain website ini atau selain Instagram ini, akunnya bukan dari BPSDM official ya. Jadi kalian harus hati-hati. Kita akan mulai saja masuk ke si pencatat Debhub Go ID. Oke, di sini sudah ada pengumuman seleksi calon taruna-taruni si pencatat pola pembibitan ya. Kita hanya pola pembibitan saja yang dibuatkan videonya. Untuk pola mandiri silahkan hubungi sekolah masing-masing. Nah, di sini kita akan lihat untuk pola pembibitan tahun ini di 2024 ini sudah dibuka. Kita klik saja di sini pengumumannya. Nah, di sini sudah ada pengumuman untuk seleksi penerimaan calon taruna-taruni pola pembibitan Kementerian Perhubungan tahun 2024. Kemudian nanti bisa di-download atau bisa diunduh di sini. Nah, kita akan unduh saja. Kita akan bahas tuntas ya pengumuman dari PG BPSDMP 1 tahun 2024 tentang penerimaan calon taruna-taruni pola pembibitan pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun akademik 2024 dan sampai dengan 2025. Nah, kenapa seperti ini saya buatkan videonya khusus? Karena apa? Karena di sini adalah sekolah kedinasan ya. Jadi di sini ada 22 sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan untuk mengisi kebutuhan CPNS di instansi pemerintah Kementerian Perhubungan ya. Jadi di sini nanti kalian setelah lulus otomatis menjadi CPNS dan ditempatkan di instansi pemerintah maupun di Kementerian Perhubungan. Instansi pemerintah di sini ada Pemda. Oke, kita akan bahas saja di sini ya. Untuk tahun 2024 ini program studinya ada sebanyak 622 ya. 622 memang agak sedikit ya dari tahun sebelumnya yang 1000 ya. Jadi dari 622 ini ada 472 itu pola pembibitan Kemenhub. Jadi artinya nanti kalau sudah lulus itu akan ditempatkan di seluruh unit kerja Kementerian Perhubungan dari Sabang sampai Merauke ya. Kemudian ada 144 formasi pembibitan Pemda. Artinya ada 144 ini yang nantinya setelah lulus pendidikan sekolah di Kemenhub ini nanti akan ditempatkan atau langsung bekerja sebagai CPNS di Pemdanya masing-masing. Dan ada 6 untuk pola pembibitan khusus orang asli Papua. Memang lebih sedikit ya tahun ini ya, mungkin ada moratorium ya, seperti itu. Kemudian untuk teman-teman ini semuanya ya yang ingin menjadi calon taruna-taruni, khususnya untuk pola pembibitan Kemenhub, itu tenang saja, dapat memilih program studi yang tersedia tanpa dibatasi asal dan bersifat nasional. Jadi kalian yang khususnya untuk pola pembibitan Kemenhub ya, formasi Kemenhub itu boleh daftar jadi lintas pulau, lintas kabupaten kota, lintas provinsi selama masih ada di Indonesia ya, karena bersifat nasional. Jadi misalkan orang Aceh ingin sekolah di Sorong, boleh daftar di Poltek Sorong. Kemudian nanti orang Jawa ingin belajar di Makassar juga boleh, orang Makassar sebaliknya ingin belajar di Jawa juga boleh. Jadi bisa memilih program studi di seluruh Indonesia ya, yang ada di 22 sekolah Kementerian Perhubungan yang membuka untuk pola pembibitan tahun ini. Kemudian khusus untuk pola pembibitan Pemda ini wajib berdomisili sesuai dengan formasi Pemdanya, dibuktikan dengan EKTP. Jadi kalian yang ingin mengisi formasi Pemda, mungkin nanti ada Pemda kabupaten atau provinsi kalian yang membuka khusus untuk pembibitan tahun ini, dicocokkan KTP-nya harus sama ya. Jadi kalau tidak sama nanti otomatis saat mendaftar sudah gugur ya, gugur administratifnya, jangan sampai. Jadi kalian harus pahami terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, program studi untuk pola pembibitan pemerintah daerah hanya dilaksanakan di STTD. Jadi untuk yang penempatan di
daerah ya, untuk pola pembibitan Pemda itu sekolahnya nanti di STTD saja. Kemudian di sini untuk pola pembibitan ini wajib melihat formasi program studinya ya, di bawah, nanti di paling bawah, paling terakhir ya. Jadi kalau kalian yang ingin mendaftar di pola pembibitan Pemda, nanti harus menyimak video ini sampai dengan terakhir. Kemudian kita akan bahas tuntas ya, jadi urut-urutan ya. Kemudian berikutnya yang formasi khusus pendaftar orang asli Papua juga harus dibuktikan dengan surat keterangan orang asli Papua. Kemudian di sini orang asli Papua itu apa? Di sini adalah orang berasal dari rumpun ras Melanesia ya. Kemudian di sini ada nih atau orang yang diterima diakui sebagai orang asli Papua. Jadi yang utamanya di sini nih, dan atau orang yang diakui sebagai orang asli Papua ya. Jadi nanti ada pembuktiannya di situ. Maaf ya, ini geser-geser. Nah, kemudian di sini nih yang berikutnya. Calon taruna-taruni hanya memilih satu program yang tersedia. Jadi daftarnya cukup satu prodi saja. Gak bisa lintas sekolah daftar ini, daftar itu, hanya satu prodi lagi ya, bukan per sekolah juga. Jadi kalau sudah satu prodi di STTD ya sudah, di STTD gak bisa daftar lagi prodi yang lainnya ataupun yang lainnya. Kemudian kita bahas alokasi. Tadi alokasi 622 ya, 622 ini terdiri dari yang pola kepembibitan Kemenhub itu ada 472. Nah, ini lumayan ya saingannya kalian nih untuk memperebutkan formasi 472 ini. Nanti jenjang pendidikannya yang akan ditempuh adalah D3, itu untuk matra darat 90 formasi, laut itu 171 formasi, dan udara 53 formasi ya. Kemudian untuk yang tingkat D4 atau setara S1 lah ya, itu untuk sekolah yang matra darat ada 95 formasi. Untuk laut ada 39 formasi dan udara ada 24 formasi ya. Di sini yang paling besar untuk D3 itu dari Sekolah Perhubungan Laut ya, 171. Untuk D4-nya untuk darat ya ada 95 formasi, dan ini bersifat nasional dan tidak dibatasi domisili asal. Jadi yang domisili di luar Jawa ingin sekolah di Jawa boleh, dan sebaliknya. Pokoknya masih di satu Indonesia ya. Kemudian untuk pola pembibitan pemerintah daerah itu ada 144, di mana ada D3 ini nanti semuanya formasi dari darat ya, atau di STTD nanti sekolahnya itu 48 formasi. Untuk D4-nya itu ada 96 formasi. Kemudian untuk yang pola pembibitan khusus orang Papua, asli Papua itu cuma ada 6. Ya, ada 6, dan ini semuanya D3. Ada terbagi di Sekolah Perhubungan Laut itu ada 3 formasi, Perhubungan Udara juga 3 formasi. Berikutnya, oke, kita akan bahas. Tadi kan darat ya, darat itu paling banyak untuk yang pola pembibitan daerah Pemda ya. Nah, di sini kita lihat ada detailnya di B ya sampai panjang. Kemudian di sini nama perguruan tingginya ini ada STTD. Program studinya ada transportasi darat sarjana terapan ya, ini D4. Kemudian persyaratannya ini ada SMA atau MAIPA sederajat atau SMA kurikulum merdeka. Kemudian SMK juga bisa di sini. Kemudian rincian formasinya ya. Formasinya ada 25 untuk pola pembibitan Kemenhub. Jadi ada 25 taruna-taruni akan diterima di STTD ini untuk program studi atau prodi transportasi darat sarjana terapan. Kemudian ada formasi pola pembibitan Pemda 96. Nah, jadi 96 itu nanti akan otomatis program studinya di sini yang untuk Pemda ya, untuk transportasi darat sarjana terapan 96 taruna-taruni akan mengikuti program studi transportasi darat sarjana terapan di STTD, hanya di sini saja. Kemudian di sini kan hanya SMA ya tertulisnya untuk yang di sini.
program studinya, persyaratannya SMA. Bagaimana kalau SMA IPS boleh nggak? Nah, kita lihat nih, ada, tenang saja ya, di Kementerian Perhubungan juga menerima lulusan dari SMA atau madrasah aliyah yang IPA dan IPS ya. Di sini ada D3 Operasi Bandar Udara OBU ya. Ini ada 24 taruna-taruni ya. Ini di mana nih, di sekolahnya di Politeknik Penerbangan Curug ya. Kemudian yang IPS nih kita cari lagi karena memang sebagian besar SMA IPA ya. Nah, ini IPS juga bisa nih. Ada program studi D3 Pertolongan Kecelakaan Pesawat. Ini juga formasinya 24 taruna-taruni di PPI Curug ya. Di Curug juga ini ada 2 ya prodi yang bisa kalian pilih untuk teman-teman yang SMA atau jurusannya IPS ya. Kemudian untuk yang ketiga ini juga ada prodi D3 Manajemen Transportasi Udara. Ini SMA IPS bisa untuk mendaftar nanti di Politeknik Penerbangan atau Poltekbang Surabaya. Dan ini cuma satu ya, perebutan satu nih. Hebat nanti yang bisa lulus di sini ya. Enggak sih, semuanya juga hebat. Artinya di sini formasinya satu, mungkin juga perlu strategi kalian ya untuk peluang ya, membaca peluangnya. Yang keempat ada juga untuk yang teman-teman IPS, ini ada bisa daftar, kalian daftar di D3 Manajemen Bandar Udara MBU untuk sekolahnya Politeknik Penerbangan Jayapura. Ya, jadi untuk teman-teman IPS jangan kecil hati, ada 4 program studi yang bisa kalian daftar, tapi untuk yang Politeknik Penerbangan Jayapura ini hanya untuk formasi khusus Papua. Jadi kalian untuk yang pola pembibitan nasional atau Kemenhub itu ada 3 ya. Untuk D3 Operasi Bandar Udara OBU di PPI Curug, dan D3 Pertolongan Kecelakaan Pesawat di PPI Curug juga ada 24 dan 24 formasi juga. Ini banyak sekali ya. Kemudian satunya lagi pilihannya adalah Politeknik Penerbangan Surabaya Poltekbang untuk prodi D3 Manajemen Transportasi Udara ya. Jadi SMA, IPA maupun IPS bisa daftar di Si Pencatar 2024 ini. Oke, berikutnya nih, setelah tadi SMA jurusan IPA IPS, nah kita lihat persyaratan pendaftarannya. Yang pasti wajib adalah warga negara Indonesia. Jadi kalau yang tidak punya kewarganegaraan Indonesia ya belum bisa ya untuk ikut pendaftaran ini. Kemudian usia, nah maksimal 23 tahun pada 1 September 2024. Jadi sekarang masih usia 22 ya, nanti 1 September 23 itu masih bisa daftar. Dan minimal juga 16 tahun. Jadi kalau yang akselerasi cepet banget ya, ini 16 tahun, sekarang 15 nggak apa-apa, tapi 1 September 2024 nanti sudah usia 16 tahun. Nah, kemudian syarat berikutnya mengenai nilai ya, bukan pembulatan nilainya nanti. Jadi terbagi menjadi lulusan tahun 2023 atau sebelumnya, asalkan tadi usia maksimalnya nanti 23 tahun ya sampai 1 September. Itu memiliki rata-rata yang tertulis di ijazah adalah 7,0 kalau skalanya 1 sampai dengan 10. Kemudian 7,00 kalau skalanya nilainya di ijazah itu tertulis maksimal adalah 100 ya. Kemudian juga ada juga 2,8 nilai minimalnya kalau ijazahnya tertulis angka maksimalnya adalah 4 atau skala penilaian 1 sampai 4. Kemudian ini untuk yang formasi pola pembibitan Kemenhub maupun Pemda. Nah, sedangkan untuk formasi pola pembibitan orang asli Papua, nilainya yang tertulis di ijazah minimal adalah 6,5 atau 65 atau 2,8 gitu ya. Kemudian untuk yang lulusan tahun 2024 ini ya, karena belum memiliki ijazah, tidak masalah, kalian bisa menggunakan nilai rata-rata rapor ya. Untuk komponen pengetahuan ada pada 2 semester. 2 semester artinya semester genap kelas
11 ya, jadi kelas 11 di semester akhirnya, dan semester gasal kelas 12. Jadi semester satunya di kelas 12 ya. Nilai rata-rata rapornya minimal 70 untuk skala 10 sampai dengan 100. Dan berlaku sama ya, kalau misalkan skala penilaiannya 1 sampai dengan 10 maka 7,00 seperti itu. Sedangkan untuk peserta formasi Kemenhub yang khusus untuk orang asli Papua, nilai rata-rata rapornya yang lulus tahun ini ya, rapornya itu adalah 65 ya, dengan ketentuan nanti kalian yang akan lulus di tahun 2024 ini saat pendaftaran ulang, daftar ulang kalau sudah dinyatakan diterima, menunjukkan ijazah SMA sederajatnya. Kemudian untuk yang lulusan tahun 2024 dengan kurikulum merdeka, ini juga ada ya, dengan memiliki nilai rata-rata rapor itu juga 70 ya, 70. Kemudian di sini untuk IPS ya, jadi kalian yang untuk IPS ada pelajaran ekonomi dan sosiologi, bahasa budaya dan lainnya ya. Jadi untuk komponen pengetahuan ya, untuk MIPA itu ada pelajaran fisika dan matematika peminatan, tapi kalau untuk IPS itu pelajarannya yang dinilai nanti ekonomi dan sosiologi. Kalau untuk teman-teman yang bahasa dan budaya, untuk nilai mata pelajarannya yang dihitung adalah mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya. Kemudian ini lengkap semuanya ya. Kemudian bagi yang luar negeri ya, jadi pernah sekolah di luar negeri untuk SMA sederajatnya ya, nanti atau ijazahnya berbahasa asing ya. Jadi berbahasa asing itu mungkin yang atau sekolah di pesantren ya, pesantren ada sekolahnya, nah bahasa ijazahnya itu bahasa Arab mungkin ya. Nanti bisa melampirkan surat penyetaraan ya, atau persamaan konversi dari Kemenristek Dikti ya. Jadi ada, atau mungkin perwakilannya dari dinas pendidikannya juga boleh. Nah, tadi untuk persyaratan berikutnya tinggi badan minimal ya 160, dan untuk yang pria 160, wanita 155. Khusus untuk yang D3 tadi PKP ya, pertolongan kecelakaan pesawat ya. Kemudian di sini untuk D3 OBU atau operasional bandar udara ya, kemudian MBU manajemen bandar udara, dan MTU ya. Jadi untuk yang D3 mencari ini atau mendaftar di program D3 ini minimal ya, nanti yang PKP OBU, MBU, MTU ya 165 untuk pria, dan wanita minimal 160. Jadi kalau untuk teman-teman yang ingin mendaftar di selain prodi ini ya, prodi 3 ini itu minimal nanti tingginya 160 cm untuk laki-laki, untuk yang perempuan atau wanita 155. Untuk D3 ini, PKP ini ya, kita lihat lagi PKP itu adalah ini ya, pertolongan kecelakaan pesawat. Kemudian kalau kalian ingin mendaftar juga di OBU, D3 OBU ya, D3 OBU itu di atas ini, operasi bandar udara. Kemudian kalau kalian ingin mendaftar di MBU, D3 MBU itu ini ya di bawah ya, MBU manajemen bandar udara itu ada di ini di Politeknik Jayapura ya. Jayapura ini yang orang asli Papua juga nanti dipastikannya minimal pria itu tingginya 165 dan wanita atau perempuan minimal 160 ya. Dan MTU juga sama ya, MTU atau manajemen apa tadi ya, manajemen transportasi udara di Poltekbang Surabaya. Nah, setelah ini kita akan melihat masih ada lagi nih persyaratannya 4 nih. Pasti semuanya ada ya, surat-surat keterangan tadi. Kemudian di sini juga kalian harus berbadan sehat, tidak
cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, setelah bebas narkoba ya. Nanti ini akan dijelaskan saat pendaftaran. Jadi pastikan kalian nanti punya ya untuk surat keterangan sehat, kemudian bebas HIV, tapi ini nanti ya kita membahas ininya saja, pasti kalian punya ya. Kemudian belum pernah menikah ya. Jadi kalian belum pernah menikah sama sekali ya selama proses ataupun tidak menikah ya selama mengikuti proses si pencatat ini. Kemudian calon taruna tidak bertato atau bertato ya, ditindik juga tidak boleh. Nanti kalian akan gugur otomatis saat adanya tes fisik ya. Nah, kalau misalkan kalian dari adat itu ada ketentuan bahwa ini ditindik karena adat, nah nanti dibuktikan saja dengan surat keterangan dari pemuka agama atau adatnya. Kemudian ini tidak ada bertato atau bekas tato juga. Untuk tindik ya, anggota badan lain selain telinga tidak berlubang ditindik lebih dari satu pasang atau telinga kanan kiri kecuali yang disebabkan ketentuan tadi sama ya. Kemudian untuk penglihatan bagaimana? Ketajaman penglihatan normal ya, tidak ada kelainan buta warna baik parsial maupun total ya. Jadi kalau kalian yang ada buta warna parsial ya, daripada nanti effortnya sudah besar, mungkin bisa tidak lanjutkan saja ya, karena di sini syarat utama umumnya seperti ini. Jadi penglihatannya masih normal, artinya mungkin kalau minus sedikit mungkin bisa ya, tapi jangan sampai ada kelainan buta warna parsial maupun total. Kemudian tidak menjalani hukuman pidana atau karena kejahatan, belum pernah diberhentikan, tidak hormat sebagai taruna. Jadi kalau kalian kemarin sudah ikut si pencatat kemudian mengundurkan diri, tidak boleh lagi daftar. Kemudian bersedia menaati segala peraturan si pencatat, pola pembibitan. Kemudian juga nanti kalian juga diwajibkan bersedia diberhentikan dengan tidak hormat, misalkan melakukan kriminal, mengkonsumsi narkoba, perkelahian, pemukulan, pengeroyokan dan perundungan, dan melakukan tindakan asusila dan penyimpangan seksual. Jadi kalian kalau melakukan seperti ini ya, artinya sudah melanggar peraturan, itu pasti akan diberhentikan. Kemudian untuk khusus formasi pola pembibitan Kementerian Perhubungan, jadi yang Kemenhub ya tadi sudah disampaikan akan ditempatkan di seluruh unit kerja ya, unit kerja pelaksana teknis Kementerian Perhubungan di seluruh Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan. Kemudian persyaratan berikutnya dinyatakan gugur apabila melakukan pemalsuan identitas. Jadi jangan sampai kalian edit ya, scan dari ini ijazahnya atau apa gitu, nanti akan bisa dibaca ya, dan apabila ketahuan nanti akan dinyatakan gugur dan mungkin akan diproses secara hukum ya. Kemudian pastinya syaratnya kalian harus membayar biaya pendaftaran ya, nanti biayanya di bawah. Kemudian mendatangani persyaratan dengan bermaterai Rp10.000. Kemudian kalian juga wajib memiliki surat elektronik atau email atau nomor HP, pastinya udah punya ya, dan yang valid juga. Karena nanti informasinya akan dikirimkan melalui email maupun nomor HP yang sudah didaftarkan di sini. Berikutnya, nah bagaimana tata cara pendaftarannya? Yang pertama tadi sudah sampai bawah. Nah ini tata caranya ya, jadi nanti teman-teman masuk di sini. Jadi pertama, calon taruna hanya boleh mendaftar di satu perguruan tinggi ya, kementerian atau lembaga. Jadi ini kan nanti ada di Dikdin, kemudian ini kedua wajib melakukan pendaftaran online. Jadi kalau kalian daftar di Dikdin ini ya, Dikdin BKN Go ID ini ada banyak sekolah ya. Jadi ada dari Kemenhub, ada dari Kemenkumham, ada dari BPS, ada BMKG, ada Kementerian Keuangan. Kalian hanya boleh memilih satu ya, boleh mendaftar satu. Jadi kalau mau daftar di STAN silahkan lah. Yang kita bahas adalah Kemenhub. Jadi kalian harus mendaftar yang di Kemenhub saja dan satu prodi.
Kemudian nanti mulainya 15 Mei dari kemarin ya, 15 Mei kemarin sampai dengan 13 Juni. Nah, sampai dengan 13 Juni ini masih ada waktu ya teman-teman ya. Silahkan dicermati dulu, dipertimbangkan nanti akan daftar yang mana. Kemudian nanti berkas ya, semua berkas diupload di daftar online, di daftar online di sini ya, di Dikdin ini ya, nanti didaftarkan di sini, diupload dokumennya, jangan sampai ada editan dipalsukan ya. Apa saja dokumennya dalam bentuk soft copy, ini pas foto latar belakang merah ya, menghadap ke depan, kemudian KTP, ijazah, kemudian tanda bukti pembayaran, jadi yang tadi ditransfer nanti di scan ya atau di foto format JPEG. Persyaratan lainnya, pernyataan ada di template di sini, atau kalau di sini ada ya teman-teman ya di si pencatat. Nah, ini template berkas ada di sini ya, nanti bisa di download. Kemudian di sini juga yang lainnya. Nah, batas uploadnya ini nanti sampai dengan tanggal 13 Juni jam 23.59. Kemudian kalau untuk ketentuan lain, format dan lain-lainnya ada di si pencatat tadi ya. Kita buka lagi. Ini ada template berkas, info panduan ada di sini semuanya, termasuk profil sekolah. Kalau kalian pengen tahu sekolahnya seperti apa ya, bisa diklik di situ. Berikutnya, nah, pola pembiayaan ya. Pola pembiayaan ini nanti selama mengikuti pendidikan ada biaya penyelenggaraan pendidikan, ada biaya akademik dan non-akademik. Nah, untuk biaya akademik itu adalah SPP atau sumbangan pembinaan pendidikan atau biaya semester ya. Dan ini karena pola pembibitan ditanggung oleh pemerintah. Jadi teman-teman nanti yang sudah masuk di si pencatat 2024 ini dan menjadi taruna-taruni Kemenhub ya di 22 sekolah kedinasannya, biaya SPP ditanggung oleh pemerintah ya. Jadi dibayar di pemerintah. Jadi nanti akan hanya membayar biaya non akademik, yang dimana biayanya ada biaya penunjang akademik. Jadi penunjang akademik dibebankan ke calon taruna-taruni sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi. Jadi masing-masing sekolah itu pasti beda-beda ya, ada peraturannya masing-masing. Kemudian komponen dan perkiraan besaran biaya non-akademik itu berapa banyak, itu menyesuaikan tarif yang berlaku di masing-masing. Nanti kalian lihat saja di profil sekolah, di sana di sekolah ada peraturan BLU ya, BLU biayanya tarifnya berapa, seperti itu. Nah, setelah tahu biayanya, tahapannya berapa banyak ya seleksinya sampai dengan biaya daftarnya. Ini nanti akan dilaksanakan 4 tahapan si pencatatnya. Setiap tahapan menggunakan sistem gugur, artinya tahap 1 gagal tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Kalau tahap 1 sudah berhasil maka bisa lanjut ke tahap 2, tahap 2 lulus, tahap 3 lulus sampai dengan tahap 4 terakhir ya. Kemudian biaya pendaftaran disesuaikan dengan sekolah yang dituju ya, masing-masing sekolah ada mungkin yang berbeda. Kemudian biaya seleksi dibebankan kepada calon taruna-taruni. Jadi ini ada biaya, silakan dipertimbangkan karena daftar di sini ada biayanya untuk pendaftaran ya. Jadi untuk besaran biaya nanti dilihat di tabel berikutnya ya. Untuk tahapannya yang pertama ada 4 tahap. Tahap pertama itu pendaftaran ya, untuk biayanya mulai dari 125.000 sampai 300.000 ya. Kemudian berikutnya ada seleksi administrasi, ini tidak dikenakan biaya. Kemudian seleksi tahap 2 itu ada seleksi kompetensi dasar atau SKD, itu wajib ya, nanti Rp100.000 untuk semuanya. Jadi semuanya tetap membayar Rp100.000. Berikutnya adalah tahap ketiga, itu ada tes kesehatan, itu biayanya 625 sampai 1.820. Ini tergantung nanti lokasi kalian, lokasinya di sekolah mana untuk seleksi lanjutannya. Tes kesamaptaannya juga sama, mulai dari Rp70.000 sampai Rp320.000, itu tergantung lokasi tesnya nanti kalian ya. Kemudian tahap keempat adalah psikotes, itu kurang lebih ada
biaya yang harus kalian keluarkan itu 300.000 sampai 600.000 rupiah. Kemudian ada juga di tahapan terakhir itu wawancara dan performance test ya. Performance-nya itu membutuhkan biaya mulai dari 85.000 sampai 350.000 rupiah. Nah, di sini sesuai ya dengan perguruan tinggi masing-masing. Jadi kalau kalian nanti daftarnya dan lokasi tes lanjutannya di mana perguruan tingginya, silahkan nanti disesuaikan, nanti akan beda-beda di bawah. Kemudian pembayaran sesuai dengan yang dituju. Jadi kalian tadi kalau daftarnya di PPI Curug berarti nanti daftarnya PPI Curug. Kalau STTD juga ya, nanti ini alamatnya, alamat kirimnya, jangan sampai salah kirim nomor rekeningnya. Misalkan di STTD kalian nanti untuk biaya pendaftarannya 150.000 dikirim ke nomor rekening ini, namanya pastikan nama Bank Mandiri dan nama rekeningnya RPL 171 BLU STTD ya untuk kelolaan. Nah, seperti ini. Jadi masing-masing beda ya. Nah, nanti bukti transfernya, bukti pembayarannya wajib diupload dengan ditulis ya, di buktinya ditulis nama, nomor NIK pada kolom besaran rincian ya. Jadi kalau yang ini mungkin kalau kalian ada capture, nah itu boleh ditambahkan ya, ditambahkan. Misalkan sekarang kan internet banking ya, mobile banking. Nah, nanti ditulis nama ya, diedit itu boleh yang ini bukti pembayaran, artinya nanti harus diverifikasi. Kalau verifikasinya nggak sesuai pasti otomatis seleksi administrasinya gagal ya. Di sini mulai dari STTD tadi 150.000 untuk Bank Mandiri. Ini boleh nggak harus sesama Bank Mandiri, yang penting tujuannya adalah nomor rekening ini dengan namanya ini ya. Berikutnya ini ada yang mahal ya, mahal artinya kan tadi 125 sampai 300.000 untuk pembayaran pertama pendaftaran itu PPI Madiun ini 300.000. Ini Bank BRI, nomor rekeningnya ini, nama rekeningnya ini. Kemudian yang 125.000, nah ini yang paling murah nih. Paling murah 125.000 untuk pendaftaran di Politeknik Pelayaran Malahayati, Poltek Malahayati Aceh. Nah, di sini tujuannya BTN Syariah, nomor rekeningnya ini, nama rekeningnya jangan sampai salah, RPL 001 BLU Poltekpel Malahayati untuk DK offline. Nah, setelah itu tadi sudah tahapan pola pembiayaan. Berikutnya lokasi nih. Kalian harus milih nih lokasinya karena ketentuannya adalah calon taruna-taruni hanya memilih satu form lokasi pada portal SSC ASN atau Dikdin ini ya. Di Dikdin kalian hanya boleh memilih satu untuk pelaksanaan SKD. Jadi SKD-nya dipilih nih salah satunya. Dan nanti setelah SKD-nya lulus tahap 1, nanti satu lokasi tahapan berikutnya di si pencatar ya, yang dinyatakan seleksi lanjutannya. Nanti pilih juga satu juga. Nah, untuk SKD itu lokasinya di mana saja? Pertama ada BKN Jakarta. Nah, ini pilih yang paling dekat dengan lokasi rumah sampai dengan BKN Jayapura. Jadi ini seluruh BKN ya. Nanti kalau misalkan yang di daerah Makassar ya pilih saja BKN Makassar. Misalkan yang di dekat Surabaya ya nanti pilih regional BKN Surabaya. Kalau yang di Jawa Tengah bisa pilih UPT BKN Semarang. Kalian daftar di sekolah manapun SKD-nya di sini saja, lebih dekat ya, karena boleh ya lintas ini kalau daftarnya di Makassar tapi itu kan daftar sekolah tujuan ya, tapi seleksinya di Semarang boleh karena lebih dekat. Kemudian berikutnya setelah SKD lulus, kalian juga harus ya milih lokasi seleksi lanjutan yang nantinya ada di sini di website si pencatar ya. Di website si pencatar nanti ada lokasi seleksi lanjutan ya. Ini langsung di sekolah-sekolah Kementerian Perhubungan perwakilannya. Misalkan kalian daftar tadi di Makassar tapi orang Medan, boleh kok seleksi lanjutannya di Poltek Bank Medan juga seperti itu. Silahkan dicek semuanya di bawah ini. Pilih yang paling dekat. Kalau misalkan di Kota Palu tidak ada sekolahnya, ya silahkan ada pilihan nanti Provinsi Sulawesi Tengah ada lokasi, nanti dibuat lokasi khusus ya untuk seleksi lanjutannya. Termasuk juga di NTT maupun di Maluku. Nanti mungkin di
unit kerja Kementerian Perhubungan yang terdekat ya, entah itu bandara, entah itu pelabuhannya. Kemudian ini jadwal seleksinya ya, seleksi tadi pendaftaran sampai dengan 13 Juni 2024, kemudian SKD-nya kemungkinan nanti di Juli 2024. Kemudian pelaksanaannya juga SKD-nya kapan? Juli sampai dengan Agustus. Kemudian hasil SKD kemungkinan di Agustus. Kemudian untuk pelaksanaan tes kesehatan dan kesamaptaan di bulan Agustus. Pengumpulan hasil tes kesamaptaannya itu September. Pelaksanaan psikotesnya juga dan wawancara performance test itu September 2024. Pengumuman kelulusan akhir juga September 2024. Jadi ini nanti perubahan jadwal juga akan diinfokan di website di si pencatat kalau ada perubahan. Jadi harus pantengin terus ya website ini kalau setelah melakukan seleksi-seleksi si pencatatnya. Nah, kemudian lain-lainnya ini penting ya. Yang beberapa penting yang utama adalah biaya pendaftaran tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun. Jadi kalian jangan sampai salah transfer ya. Kalau salah transfer nggak bisa dikembalikan. Kemudian yang paling penting juga di sini panitia tidak melayani surat menyurat dalam bentuk komunikasi apapun, semuanya udah ada di sistem ya, baik di Dikdin maupun di sistem si pencatat Debhub Go ID. Kemudian kesalahan atau kelalaian dalam membaca, memahami aturan menjadi tanggung jawab. Jadi kalian jangan sampai salah untuk membaca peraturan sampai dengan terlambat atau salah upload ya, itu karena menjadi tanggung jawab calon taruna-taruni. Kemudian yang tidak melakukan registrasi sesuai dengan waktu menggugah salah juga tersebut administrasinya pasti akan gugur ya, jadi harus teliti. Kemudian juga yang tidak hadir atau tidak mengikuti tahapan seleksi ya, jadi kalau kalian terlambatnya 1 hari itu tidak bisa mengikuti seleksi berikutnya, otomatis gugur, artinya kalian tidak mengikuti seleksi itu. Kemudian apabila ditemui ada dokumen yang tidak sesuai persyaratan maka bisa menggugurkan. Jadi kalau kalian misalkan tadi edit ya hasil sekalian ijazah atau yang lainnya ternyata pas di pendaftaran kok beda ya, itu otomatis akan gugurkan, kasihan ya. Berikutnya, nah di sini kelulusan calon taruni adalah hasil kemampuan atau prestasi diri sendiri. Jangan jangan tertipu jika ada yang menjanjikan jadi pihak-pihak untuk bisa masuk langsung ya. Nah, di sini hanya pola pembibitan ya. Pola pembibitan itu jangan sampai kalian tertipu calo ya, tidak boleh ya. Jadi tidak boleh keluarga juga memberikan apapun untuk tim atau panitia seleksi ya. Kemudian apabila diketahui baik itu keluarga atau pihak lain yang terkait ya dengan teman-teman sebagai calon taruna-taruni, maka akan diproses secara hukum dan gugur otomatis ya. Kemudian layanan informasi ya, bisa dilihat di BPSDM IG-nya tadi ya, IG-nya ini di BPSDM 151 maupun si pencatat website ini sipencatat.debhub.go.id. Kemudian untuk pengaduan lain-lainnya silahkan kirimkan saja ke email helpdesk sipencatat@debhub.go.id ya, setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 9 sampai 17.00 ya, helpdesk _ ya, bisa dikirim saja. Kemudian terakhir adalah keputusan panitia tidak bisa diganggu gugat dan apabila ada kekeliruan nanti akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Terakhir ini paling ujung nih formasi yang Pemda ya. Jadi kalian yang tadi sudah menunggu Pemdanya itu Pemda mana saja. Misalkan kalian Aceh, kalian lokasinya di Kabupaten Aceh Tengah. Jadi KTP-nya Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tengah. Silahkan daftar karena ada 2 formasi yang bisa kalian daftar untuk penempatannya nanti di kabupaten kalian sendiri ya. Kemudian ada lagi di Bali ada Kelungkung ya. Kemudian ada mana lagi, Jawa Tengah ini di mana saja? Ada di Kabupaten Boyolali ada 3 ya. Kemudian Kabupaten Jepara 2, Jawa Timur ini ada Bondowoso, kemudian Nganjuk ya. Semuanya ya. Sampai dengan di ini Papua juga ada ya, di Provinsi Papua Merauke ada 1 nih. Jadi teman-teman yang tinggal KTP-nya di Merauke ya,
KTP-nya Merauke bisa daftar di sini ya, ada satu formasi dan penempatannya nanti di Merauke juga, jadi dekat dengan keluarga. Total ada 96 untuk sarjana terapan, D3 manajemen transportasi jalan itu 48, total 144. Formasi pola pembibitan dari dari Pemda ya yang akan diterima di sini. Jadi itu saja untuk kita bahas lengkap dan tuntas ya, sudah sampai di tanda tangan terakhir tadi pengumuman seleksi si pencatat 2024 ya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di video bawah ini, atau mungkin kalian bisa share juga ke teman-teman yang lain agar kalian bisa mengetahui informasi secara lengkap dan tuntas. Oke, sekian dulu, nanti ditunggu lagi informasi berikutnya mulai dari pendaftaran di akun Dikdin dan tahapan-tahapan berikutnya. Pengumuman sudah, berikutnya kita akan membahas mengenai pendaftaran. Ditunggu sampai dengan 13 Juni 2024. Oke, sekian dan terima kasih.